fenomena flexing, di mana-mana pamer mobil baru, di mana-mana pamer jam mahal, di mana-mana pamer apalah pokoknya yang ya flexing. Kita akan coba membahas tentang fenomena flexing. Hello people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi untuk tema kali ini sebenarnya bisa dibilang aku agak malas gitu untuk membahas hal ini gitu. Tapi kayaknya kok perlu gitu untuk aku bikin konten tentang ini ya. Ya mungkin akan pro dan kontra juga ketika aku membahas tentang fenomena flexing ini ya teman-teman. Tapi sebelum kita bahas tentang tema ini, apa sih flexing itu? Teman-teman di sini ada yang tahu atau mungkin ada yang ngerti nggak namanya atau ya istilah flexing itu apaan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita coba searching nih di Google ya. Flexing itu berarti atau bermakna kayak pamer, terus menertawakan, membual gitu ya. Itu artinya. Coba aja kalau nggak percaya silakan di googling. Kalau misalnya kita sangkut pautkan ke dunia sosial media, flexing sendiri tuh ya at least kita share atau kita posting ya yang berbau sama pamer-pamer harta atau pamer-pamer kekayaan. Kenapa fenomena flexing ini semakin kesini bisa dibilang semakin sakit? Ya karena salah satunya adalah sosial media yang memang itu memfasilitasi atau yang bisa dibilang mengharuskan orang untuk pamer apa yang mereka punya atau apa yang mereka paksakan punya. Nah, coba kalian buka Instagram, kamu lihat postingan orang-orang, ya kita nggak usah ngomongin artis deh. Kadang teman-temanmu sendiri yang notabene bukan artis, bukan selebgram, atau bukan orang terkenal, itu pasti mereka pernah flexing. Aku tadi bilang ya, kenapa flexing itu bisa dibilang semakin kesini semakin sakit ya, dalam tanda kutip. Ya karena sosmed itu seakan-akan menuntut kita untuk pamer harta yang kita punya. Bahkan ada orang yang rela untuk hutang sana sini, nipu sana sini untuk terlihat kaya. Kemudian juga untuk mendapatkan like gitu kan, untuk mendapatkan banyak follower, atau bisa dibilang untuk mendapatkan pengakuan bahwa aku orang kaya. Nah, inilah yang memicu orang menghalalkan ya bisa dibilang segala cara untuk punya uang gitu, untuk beli barang yang pengen dipamerkan. Padahal mungkin dia tidak terlalu butuh barang tersebut gitu, tapi biar seakan terlihat kaya, ya harus beli atau nyewa, kemudian mereka posting. Nah, kalau misalnya kalian ngikutin kontenku atau kalian ngikutin channel ini dari lama, itu aku sering bilang, apa yang kalian lihat di sosmed itu belum tentu semuanya real, belum tentu semuanya itu memang punya dia sendiri. Terus apa sih manfaat dari flexing ini buat orang-orang tersebut? Nah, sebenarnya flexing ini bisa dibilang dulu pas masih zaman-zamanku ikut MLM. Jadi aku dulu sempat ikut MLM di tahun 2014-an, 2013-2014. Ada beberapa orang, waktu itu aku ingat banget ada beberapa orang itu mereka foto di satu mobil mewah, kemudian mereka posting di sosmed dan mereka nulis di caption, ya ini hasil joinku di sini bla bla bla. Ya tujuannya adalah untuk menarik orang-orang untuk ikut dia, untuk ikut join di bisnisnya gitu. Seakan-akan aku sukses nih bisa beli mobil mewah dari join MLM ini misalnya kayak gitu. Dan itu kasusnya banyak banget sekarang. Kalau misalnya kita ngomongin zaman sekarang ya banyak trader-trader yang ternyata mereka itu ternyata afiliator yang ternyata lagi sistemnya udah sempat dibahas juga di beberapa konten yang lain, kan bisa cek aja di YouTube, itu banyak banget udah terbongkar ternyata ya mereka ada permainan yang bisa dibilang tidak sehat untuk orang yang join di situ. Tapi itu tidak semua member mungkin MLM atau member trader tersebut 100% memalsukan, ya enggak, tapi ya banyak gitu oknumnya yang melakukan seperti itu. Nah, kemudian flexing untuk artis terus selebgram atau orang terkenal itu ya mereka perlu melakukan itu biasanya untuk ya menarik orang-orang ya join di bisnisnya gitu, untuk menambah follower juga bisa, untuk menguatkan self brandingnya juga bisa gitu ya, tujuannya untuk menguatkan atau bisa dibilang membranding dirinya bahwa ya aku memang orang yang kaya atau aku orang yang udah sukses seperti itu. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya kalian tanya terus kalau misalnya flexing itu salah mas,
Ya, enggak juga, menurutku enggak juga. Tidak semua flexing itu salah ya. Ya walaupun mungkin banyak mudorotnya atau banyak tidak baiknya daripada yang baiknya gitu. Yang jadi salah, yang pasti yang jadi salah gitu ya, adalah ketika kamu memaksakan flexing, kamu beli barang-barang branded atau barang-barang yang mahal, yang sebenarnya kamu untuk mendapatkan barang tersebut itu harus utang atau kamu harus nipu sana sini, bahkan mungkin harus pinjol untuk apa ya, bisa dibilang demi terlihat wah di sosmed atau di tongkronganmu gitu loh. Dan dari situ kamu akan apa ya, bisa dibilang kamu merasa seakan kaya padahal buat bayar cicilan aja pusing gitu. Nah kalau aku pribadi ya, dengan hal-hal tersebut aku bisa dibilang daripada hidup kayak gitu ya mending aku hidup santai aja, nggak punya utang, nggak ada cicilan. Aku alhamdulillah sampai sekarang itu 100% tidak ada utang, cicilan aku nggak punya. Dan ya misalnya aku pengen beli sesuatu dan itu memang aku masih belum punya duit, ya udah sabar dulu, aku tabung dulu. Kalau misalnya memang masih belum bisa sekarang, ya udah aku tidak memaksakan untuk ngangsur atau KPR atau ya kredit atau ngutang lah gampangnya gitu. Ya karena memang aku itu beli barang yang memang by function gitu. Beli karena memang fungsi, bukan by brand. Ya intinya aku sadar diri gitu. Misalnya aku tidak mampu sekarang buat beli, ya udah cari alternatif, mungkin merek yang lain tapi yang fungsinya sama dari yang mungkin harganya lebih mahal tadi yang aku masih belum bisa beli gitu. Jadi aku tidak pengen memaksakan apa yang memang belum aku bisa beli sekarang gitu. Karena jatuhnya pasti nanti bakalan hutang. Dan zaman sekarang kalau misalnya kita ngomongin hutang itu sudah sangat dipermudah, bahkan lebih gampang untuk hutang atau bayar kredit daripada beli cash. Kan nggak make sense kalau buat aku ya, sorry ini kalau buat aku, tapi ya itu memang zamannya sekarang seperti itu. So mungkin itu aja teman-teman, tentang bisa dibilang ya video tentang fenomena sekarang yang lagi rame tentang flexing. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah flexing itu penting atau enggak? Kalau misalnya penting ya silahkan kasih alasannya. Terus kalau misalnya menurut kalian nggak penting mas, ya silahkan kalian komen di bawah juga, aku supaya bisa tahu dan mungkin kita bisa tukar pikiran. So mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku share untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.